Shalom, perkenalkan nama saya William Henry Hawakore dari kelas 3C D3 Teknik Sipil, NIM 023716154. Kali ini saya akan mempresentasikan makalah rekayasa konstruksi beton 1. Pengertian plat beton bertulang. Menurut Ali Asroni dalam buku Balok dan Plat Beton Bertulang 2010, yang dimaksud dengan plat beton bertulang yaitu struktur tipis yang dibuat dari beton bertulang dengan bidang yang arahnya tegak lurus pada bidang struktur tersebut. Plat beton bertulang banyak digunakan pada bangunan sipil, baik sebagai lantai bangunan, lantai atap dari suatu gedung, lantai jembatan maupun lantai pada dermaga. Tipe plat beton bertulang. Sistem plat lantai atau struktur beton 2. Plat lantai atau slab merupakan elemen bidang tipis yang memikul beban transversal melalui aksi lentur ke masing-masing tumpuan dari plat. Beberapa tipe plat lantai yang banyak digunakan pada konstruksi diantaranya: yang pertama, sistem lantai flat slab. Sistem flat slab merupakan plat beton bertulang yang langsung ditumpu oleh kolom-kolom tanpa adanya balok-balok. Biasanya digunakan untuk intensitas beban yang tidak terlalu besar dan bentang yang kecil. Sistem lantai grid atau wafel system mempunyai balok-balok yang saling bersilangan dengan jarak yang relatif rapat dengan plat atas yang tipis. Sistem plat dan balok. Sistem plat lantai ini terdiri dari lantai menerus yang ditumpu oleh balok-balok monolit yang umumnya ditempatkan pada jarak 3 meter hingga 6 meter. Sistem ini banyak dipakai karena kokoh dan sering dipakai untuk menunjang sistem plat lantai yang tidak beraturan. Contoh penggunaan plat beton bertulang dalam dunia teknik sipil. Contoh kasus yang diambil adalah penggunaan sebagai lantai bangunan tingkat 2. Pekerjaan plat lantai seperti ini memerlukan peranca atau scaffolding serta cetakan untuk membantu pengecoran plat lantai. Setelah beton mengeras, maka peranca atau scaffolding dan cetakan akan dilepas. Pengecoran plat lantai beton bertulang dilakukan di tempat lokasi proyek dikerjakan, bersama dengan balok pendukung dan kolom penumpunya. Plat lantai ini dipasang tulang baja pada ledutan arahnya dan tulang silang untuk menahan momen tarik dan juga lentur. Jelaskan peraturan-peraturan dalam mendesain plat beton bertulang. Pasal 19.1 tentang ruang lingkup. Pasal 19.1.1. Pasal ini dapat digunakan pada beton termasuk untuk keperluan properti untuk desain dan persyaratan durabilitas. Pasal 19.1.2. Pasal ini harus digunakan sebagai persyaratan durabilitas untuk beton grout yang digunakan untuk tendon terlekat sesuai dengan persyaratan pada pasal 19.4. Pasal 19.2 properti desain beton. Pasal 19.2.1 persyaratan kekuatan tekan. Pasal 19.2.1.1 nilai dari FC harus dispesifikasikan dalam dokumen konstruksi dan harus sesuai dengan persyaratan A hingga C. Pasal 19.2.1.2 kekuatan beton yang disyaratkan harus digunakan untuk menentukan proporsi campuran beton sesuai pasal 26.4.3 dan untuk pengujian dan penerimaan beton pada pasal 26.1.12.3. Pasal 19.2.1.3 bila tidak ditentukan lain, maka FC harus diambil berdasarkan hasil pengujian. Pengertian plat satu arah dan plat dua arah. Plat satu arah atau one way slab adalah plat beton yang didukung hanya pada dua sisi tumpuan yang berlawanan, sehingga akan terjadinya defleksi atau ledutan pada plat dalam arah tegak lurus dari sisi tumpuan. Plat dua arah atau two-way slab berbeda dengan plat satu arah yang hanya bertumpu pada dua sisinya. Plat dua arah
ditopang pada semua sisi tumpuan dengan rasio panjang terhadap lebarnya nilainya kurang dari 2. Hal ini dikarenakan distribusi beban yang terjadi menuju ke dua arah X dan Y. Oleh karena itu, pendulangan dibutuhkan ke dua arah sisi plat tersebut. Bagaimana suatu plat beton bertulang dikatakan sebagai plat satu arah dan dua arah? One way slab adalah slab yang didukung oleh balok pada dua sisinya yang berlawanan untuk memikul beban sepanjang satu arah. Rasio bentang yang lebih panjang ke bentang yang lebih pendek sama dengan atau lebih besar dari 2 dianggap sebagai plat satu arah karena slab ini akan menekuk dalam satu arah, yaitu pada arah sepanjang rentang yang lebih pendek. Karena perbedaan panjang yang sangat besar, beban tidak ditransfer ke balok yang lebih pendek. Penguatan utama disediakan dalam rentang yang lebih pendek dan penguat distribusi dalam rentang yang lebih panjang. Slab dua arah adalah slab yang ditopang oleh balok pada keempat sisi dan beban dipikul oleh penopang kedua arah. Dalam slab dua arah, rasio bentang yang lebih panjang dengan bentang yang lebih pendek kurang dari 2. Bagaimana prosedur menganalisis plat satu arah dan dua arah? Plat satu arah dapat didesain dengan menggunakan desain untuk balok dengan lebar 1 unit lebar per meter dalam arah sisi pendek. Dalam arah sisi panjang dapat digunakan tulangan susut dan temperatur atau tulangan pembagi. Tebal minimum balok non prategang atau plat satu arah bila ledutan tidak dihitung dapat ditentukan dari tabel 2.1. Cara analisis sebagai alternatif, metode pendekatan berikut ini dapat digunakan untuk menentukan momen lentur dan gaya geser dalam perencana balok menurus dan plat satu arah, yaitu plat beton bertulang di mana tulangan hanya direncanakan untuk memikul gaya-gaya dalam satu arah. Metode analisis plat dua arah. Metode desain langsung atau direct design method terbatas pada sistem plat yang dibebani merata dan ditumpuk kolom-kolom dengan spasi yang relatif sama. Metode portal equivalent. Pada metode ini bangunan 3D dibagi menjadi kumpulan portal equivalent 2D dengan memotong bangunan sepanjang garis-garis tengah antara kolom. Metode analisis elastis. Dalam analisis elastik, plat beton diperlakukan sebagai plat elastis. Analisis plastis. Salah satu contoh analisis plastis pada plat adalah metode garis leleh. Metode ini dapat digunakan untuk menentukan kondisi beban batas pada plat dengan meninjau pola garis-garis leleh yang membentuk mekanisme keruntuhan plat. Bagaimana prosedur mendesain plat satu arah dan dua arah? Prosedur mendesain plat satu arah. Plat beton dibuat untuk menyediakan suatu permukaan horizontal yang rata pada lantai bangunan, atap, jembatan, atau jenis struktur lainnya. Plat beton dapat ditumpuk oleh dinding, balok, kolom, atau dapat juga terletak langsung di atas tanah. Pada struktur balok plat, umumnya balok dan plat dicor secara bersamaan sehingga menghasilkan suatu kesatuan struktur yang monolit. Ketebalan dari plat beton umumnya jauh lebih kecil dibanding dengan ukuran bentangan. Berikan satu contoh mendesain plat satu arah. Desain plat beton satu arah. Plat beton bertulang bisa dibagi menjadi beberapa kategori. Salah satunya adalah plat beton satu arah. Disebut satu arah karena plat ini lebih suka menyalurkan berat beban hanya pada balok-balok yang searah saja, yaitu balok-balok yang letaknya saling berdekatan dibandingkan menyalurkan beban-beban pada balok yang letaknya berjauhan. Desain plat
beton satu arah hampir sama dengan desain balok, hanya saja ada beberapa hal yang berbeda seperti menentukan tebal pelat. Untuk menghitung sederhananya, tebal pelat ini ditentukan berdasarkan SNI beton 032847/2002. Dengan menggunakan SNI ini, kita tidak perlu lagi memperhitungkan letupan yang terjadi pada pelat. Biasanya kita tidak mengikuti aturan SNI dan menghitung sendiri tebal optimum yang dibutuhkan pelat, namun letupan akibat beban pada pelat harus kita perhitungkan. Berikut contoh mendesain pelat dua arah. Demikian hasil presentasi saya. Sekian dan terima kasih.